Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim atau hormat al-faqir. Yang saya hormati para asatidz yang hadir pada acara ini, Masya Allah. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Muhammad Ledi Nuraidi, Kades daripada Citarik. Lalu juga hadir di depan kita Kiai Ajengan Daud Ponpes Al-Mahmudiyah. Lalu juga hadir di depan kita pendiri atau ketua Yayasan Yasipa MDTA DTA PAUD Ponpes SMK, yaitu Haji PP Syafi'i. Kita doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Suasana hujan. Sebelum dimulai tolong duduk dulu ya. Kalau bisa duduk, yang di depan tolong duduk ya. Dan tolong jangan melempar sesuatu ya. Jangan lempar sesuatu, nggak boleh ya. Duduk. Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lihat-lihat acaranya PAUD RA DTA SMK Ponpes, tapi yang hadir bapak-bapak ibu-ibu. Kirain saya anak-anak kecil, tapi nggak masalah. Hah? Pengen lihat Kian Santang? Ya. Ini bukan Kian Santang. Kalau Kian Santang tadi terbang dari Jakarta ke sini, nggak naik mobil. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kita di sini lagi ngumpul di tempatnya orang-orang menuntut ilmu. Anak-anak kita masukkan ke dalam sekolah ataupun ponpes untuk menuntut ilmu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib, kata baginda Rasulullah. Wajib bagi seorang muslim dan juga seorang muslimah. Maka anak-anak kita yang kita didik, yang kita ajarkan, yang kita masukkan ke dalam suatu lembaga untuk menuntut ilmu, disitulah ia mendapatkan sebuah kewajiban untuk menjadi orang yang berilmu. Apa sih keuntungannya orang belajar ilmu?
Yang pertama, dimudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ia yang di dalam sebuah jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan untuk ke surga. Gak terasa, adik-adik kita ini belajar dari kecil menuntut ilmu, dimudahkan jalannya untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa siapa? Orang tuanya juga dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaannya orang belajar ilmu. Tapi yang sangat disayangkan jikalau orang berilmu tapi dia tidak memiliki adab. Berapa banyak orang yang ia memiliki ilmu, anak muda zaman sekarang. Ini buat anak muda nih ya. Berapa banyak anak-anak muda yang kalau ditanya soal ilmu mereka paham luar biasa, mereka tahu luar biasa, tapi mereka nggak tahu yang namanya ilmu adab, ilmu akhlak. Di saat mereka belajar sama satu guru, sebagai contoh belajar sama kiai, para asatidz, ketika mereka sudah paham, mereka tidak lagi menghormati guru tersebut. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, bahwasanya kitab Ta'limu Ta'lim pernah menukil daripada salah satu perkataan daripada Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang jika ingin meraih ilmu, kata Sayyidina Ali, yang pertama ia harus cerdas, yang kedua harus semangat, yang ketiga harus bersabar, yang keempat harus apa? Harus mengikuti apa kata orang tua, harus mengikuti apa kata gurunya, memiliki pendamping yaitu gurunya agar jalannya tidak tersesat. Lalu juga memiliki biaya, dan yang terakhir memiliki waktu yang sangat panjang. Masa banyak-banyak, salah satunya aja ngikutin guru. Sekarang ngaku kita di sini, apakah kita sudah merasa beradab kepada guru kita? Jangankan kepada guru kita, kepada orang tua saja kita ini suka kurang ajar. Padahal kalau kita pengen tahu dampaknya itu bakal terjadi di nanti masa yang akan datang. Jikalau seseorang ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak anaknya juga bakal nggak berbakti pada dirinya. Yang mengatakan ini siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu ta'ifu nisaukum. Jagalah kehormatanmu, maka niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya untuk dirimu. Yang diambil pemahaman daripada hadis ini ialah ia berbakti kepada kedua orang tua, pada kedua orang tua. Satu hal kita lakuin, hal yang buruk sebagai contoh. Kita ngelakuin satu hal yang buruk, maka yang akan kita dapat juga bakalan buruk. Jikalau kita melakukan hal yang baik, maka pada akhirnya juga akan baik. Kehidupan seperti itu. Apabila seseorang di jalan yang kebaikan, jalan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran yang mulia. Insyaallah kita semua termasuk. Kagak amin? Kagak mau jadi orang yang mulia? Ini lebih sibuk main HP-nya hari ini. Ayo. Ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk merokok, nge-vape dan segala macamnya. Ayo. Setelah ini kita bisa ngelakuin itu semua. Sebelum ini kita bisa lakuin semua. Ya. Main HP, foto buat kebaikan, kirim-kirim kepada lain nggak masalah. Ngirimin video
untuk hal yang bermanfaat, nasihat-nasihat nggak masalah. Ya, tapi kalau cuma pengen hadir dalam sebuah majelis, foto cuma buat sosmed, buat apa? Ya, semoga kita semua nggak termasuk daripada ini semua ya. Amin amin ya rabbal. Maka beruntunglah orang tua yang memasukkan anaknya di dalam sekolah yang baik, khususnya anak-anak remaja kita nih. Masa muda mereka sekarang ini udah nggak tahu pengen dibawa kemana istilahnya. Ya, kalau malam pulang malamnya luar biasa, nggak izin dulu sama orang tua. Anak muda di zaman sekarang bingung pengen dibawa kemana. Tapi orang-orang tua yang ia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan anak-anaknya di dalam pondok pesantren, memasukkan anak-anaknya di dalam sekolah ilmu, kayak di tempat ini tempatnya ilmu, maka ia memasukkan anak-anaknya di dalam sekolah ilmu, kayak di tempat ini tempatnya ilmu, maka ialah orang-orang yang beruntung. Apalagi anaknya nanti hafal 30 juz Al-Quran, orang tuanya bakal dikasih mahkota nanti di surga. Orang tuanya bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang untung? Dua-duanya untung dunia dan akhirat. Orang tuanya untung, anaknya juga untung. Masih semangat? Nih, kumaha damang? Saya baru belajar bahasa Sunda, jadi kagak bisa ngomong pakai bahasa Sunda. Mohon maaf. Saya biasanya kalau di Raden Kian Santang ada yang bantuin, ada yang ngasih tahu, oh bahasa Sundanya ini, gitu ya. Kalau ada penjahat datang, balik ke mana? Sahat iya, apa? Kasep gelis, itu saya tahu. Ini kasep nih, ini kasep semua nih mana? Tadi anak-anak kecil, kasep yang di sana, masya Allah. Hah? Ya ini gelis semua, masya Allah. Itu doang yang saya tahu bahasa Sunda, mohon maaf. Hah? Bukan Kian Santang loh. Kian Santang tadi udah pakai ilmu ke sini. Insya Allah tayang lagi, doain ya. Mudah-mudahan bisa tayang kembali. Biar bukan hanya sekedar jadi tontonan, tapi jadi tuntunan buat semua. Allah Ta'ala. Ada yang tahu takwa di sini? Wah ini masya Allah, tahu luar biasa. Anak ponpes. Ini karena lagi rame, saya nggak kasih hadiah. Biasanya saya kasih hadiah kalau begini. Nggak bawa juga soalnya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Al-Imam Ghazali juga membagi takwa itu menjadi dua. Ada yang namanya takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya, sholat, berbuat kebaikan dan lain-lain yang terlihat. Sedangkan batin gimana? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua termasuk dua ini ya. Saya nggak akan lama-lama. Saya pengen kasih fadilah lagi aja soal kurban. Biar diantara kita nih, kalau ada yang diberikan rezeki yang lebih untuk berkurban, insya fadilah yang pertama, setiap bulu-bulu yang ada pada hewan yang akan kita kurbankan itu dihitung pahalanya, dihitung sebagaimana kebaikan untuk kita. Bayangin aja, kambing itu ribuan, bulunya itu ribuan, betul. Sapi itu bulunya ada ribuan, onta juga banyak bulunya. Kagak ada yang botak ya kalau hewan korban, pasti ada bulunya. Bayangin setiap helai bulunya itu menjadi kebaikan buat antum. Yang kedua, fadilahnya apa? Memperingati atau juga mengingat kembali sejarahnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Dan sebenarnya kalau kita mengkaji bersama hikmah daripada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala pengen muji Nabi Ibrahim, seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, anak yang ridha, ikhlas, taat, patuh, berbakti pada orang tuanya, ikhlas untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Patuh sama orang tuanya. Ini hikmah duanya bisa kita ambil. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita ambil dari berkorban. Insya Allah kita semua termasuk bisa berkorban. Kalau enggak di tahun ini, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki di tahun depannya laginya. Amin amin ya rabbal. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'at ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasulullah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' wa mitna fi tariqatihim wa muafatin min al-fitani ya Rasulullah, نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. Semoga pada hari ini kita dikumpulkan di sini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetesan-tetesan keringat yang kita keluarkan pada acara ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami di yaumil akhir dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di surganya Engkau bersama Nabi Muhammad. Jangan Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah badan kami, sehatkanlah badan kami, panjangkanlah umur kami, agar selalu bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini menjadi perkumpulan orang-orang yang mulia. Jadikanlah orang-orang. Nah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Nungguin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.